Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali sore hari ini dengan berita pertama terkait pertemuan kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP. Forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk menjaga iklim yang berdampak terhadap seluruh negara di kawasan Pasifik. Forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP kedua menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk saling menghargai prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap kedaulatan dan persatuan teritori, serta menjaga perdamaian di kawasan Pasifik. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan, progres pembangunan Papua pada Forum IPPP bersama negara kawasan Pasifik dan organisasi Melanesian Spearhead Group atau MSG. Dalam pertemuan ini, Puan menekankan pembangunan Provinsi Papua telah diprioritaskan. Hingga saat ini, Provinsi Papua sudah bertambah 4 daerah otonomi baru. Di mana kami memberikan informasi terkait dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua bahwa hari ini Provinsi Papua sudah bertambah menjadi 4 dan apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia terkait dengan Provinsi Papua. Pertemuan IPPP hari ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang antara lain adalah saling menghargai terkait dengan prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap kedaulatan dan juga persatuan teritori serta bagaimana kita menjaga perdamaian di antara wilayah Pasifik. Juga mengenai bagaimana kita menjaga terkait dengan dampak iklim, bagaimana kita bekerja sama dalam menghadapi persoalan climate change yang ada saat ini. Lebih daripada itu, Forum IPPP akan menjadi forum yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Keputusan ini telah disetujui oleh delegasi IPPP dan bertujuan menjaga stabilitas perdamaian kawasan serta membangun kerjasama perekonomian antar negara melalui konsep ekonomi biru. Adila dan Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Wakil Ketua BKSAP DPR RI melalui Forum IPPP berharap stabilitas kawasan Pasifik menjadi hal yang perlu diutamakan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan antar negara Pasifik. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana melalui Forum IPPP ingin memastikan komitmen perdamaian dan keamanan di kawasan Pasifik terjaga melalui diplomasi yang dibangun oleh negara-negara Pasifik. Menurutnya, stabilitas kawasan Pasifik menjadi sangat penting. Pasalnya, ketidakstabilan suatu negara kawasan Pasifik dapat menimbulkan kerugian dan berdampak pada banyak aspek, termasuk laut dan lingkungan. Ia menambahkan, isu tentang peace and security menjadi penting disampaikan dalam forum IPPP sebagai komitmen yang dibangun antar negara kawasan Pasifik. Hal-hal isu yang patut kita sampaikan dan dorong dalam komitmen bersama kita, tentu yang pertama adalah kita ingin memastikan peace and security. Bahwa kawasan ini harus terjaga stabilitasnya untuk perdamaian kawasan. Karena itu menurut saya adalah sesuatu yang memang harus kita tinggi komitmenkan. Karena memang jika satu kawasan tidak stabil tentu akan merugikan semua pihak, dampaknya kemana-mana. Lautnya terdampak, lingkungan terdampak, manusia juga akan terdampak. Nah, peace and security menjadi modal utama terbesar dan ini pertama dan kita pastikan. Dan kami dari kemarin sudah menerima mereka untuk bertemu, welcome mereka melalui soft diplomasi, pendekatan seni budaya, kita mungkin bernyanyi bersama dan bandnya itu dari satu grup dari Papua dan juga kita berharap ini mendekatkan hubungan kita dengan mereka. Yang kedua adalah pembangunan kerjasama ekonomi. Melalui forum IPPP, interaksi antar negara dapat diakselerasi menjadi lebih produktif. Tidak hanya membahas isu-isu yang berhubungan dengan kondisi kawasan, tetapi juga pada peningkatan konektivitas antar negara-negara Pasifik. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berita ketiga datang dari Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sejen DPR RI yang berharap dapat mengaplikasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam tindak lanjut layanan pengaduan masyarakat menjadi lebih efektif. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI menjaring masukan dari akademisi dan praktisi teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan pengaduan masyarakat di DPR RI.
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI, Endang Suryastuti mengungkapkan, terkait layanan pengaduan masyarakat saat ini sudah berjalan baik. Endang menilai, dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI, di dalam tindak lanjut layanan pengaduan masyarakat, mampu meningkatkan citra DPR RI agar bisa lebih baik lagi. Kita ingin mempercepat proses pengelolaan pengaduan agar lebih cepat pula direspon oleh anggota Dewan, sehingga akan meningkatkan public trust dan meningkatkan citra DPR juga. Jadi ini harapannya dengan kita menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk melakukan analisis pengaduan masyarakat, harapannya adalah pengaduan tersebut segera mendapatkan respon, baik itu dibahas di dalam rapat kerja Dewan maupun dalam RDP ya. Ini untuk lebih meningkatkan citra DPR. Akademisi Universitas Telkom Andri Alamsyah mendukung rencana implementasi teknologi kecerdasan buatan di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI. Ia berharap dengan kecanggihan teknologi tersebut bisa membantu kinerja pelayanan pengaduan masyarakat. Dengan AI kita bisa membuat suatu sistem yang sangat cerdas, sangat efisien sehingga nanti pekerjaan kita sehari-hari itu akan menjadi efektif dan bisa membantu menyelesaikan program pemerintah dengan lebih baik lagi. Oki dan Temi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, persoalan guru di Indonesia dinilai sangat kompleks, bahkan dari perencanaan rekrutmen guru honorer. Sejumlah guru di Jakarta tidak masuk dalam data pokok kependidikan atau Dapodik yang menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti perekrutan guru P3K. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Janji pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer paling lambat Desember 2024 nampaknya tak juga menemui titik terang. Apalagi kasus pemecatan guru honorer karena kebijakan cleansing dinilai kurang humanis oleh Komisi 10 DPR RI. Pemirsa, saksikan liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. ...141 guru honorer di sekolah negeri di Jakarta sempat diberhentikan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta. Mereka terdampak kebijakan pembersihan atau cleansing guru honorer sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Para guru honorer tersebut tidak masuk dalam data pokok kependidikan atau Dapodik di Kemendikbudristek. Dengan tidak tercantum di data Dapodik, guru honorer tidak bisa mengikuti perekrutan guru P3K. Meski begitu, 141 guru honorer itu sudah kembali mengajar. Komisi 10 DPR RI menilai pemecatan guru honorer karena kebijakan cleansing kurang humanis dan tidak sesuai komitmen pemerintah dalam menyelesaikan penataan tenaga non-ASN paling lambat Desember 2024. Nasib tenaga honorer termasuk guru honorer seharusnya membaik, bukan justru mengalami kemunduran. Persoalan guru di Indonesia dinilai sangat kompleks, bahkan dari perencanaan rekrutmen guru honorer. Kebijakan di tingkat daerah seringkali tidak sinkron dengan kebijakan pusat. Rekrutmen guru honorer di daerah banyak yang tidak sesuai kualifikasi dan kebutuhan sekolah. Menurut Nuroji,
berbagai proses rekrutmen guru honorer sebaiknya ditertibkan dulu. Barulah pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan penataan terhadap para guru honorer dengan mempertimbangkan berbagai faktor, misalnya masa pengabdian dan kualifikasi pendidikan. Pengangkatan guru honorer juga harus disesuaikan kebutuhan sekolah-sekolah di masing-masing daerah. Disesuaikan yang ada, honorer yang ada ini mau dites atau tidak dites, kebijakannya harus berani gitu. Kasih anggaran, katanya kemarin kurang anggaran kalau semua diangkat. Kasih anggaran, ambil keberanian, kebijakan tanpa tes. Kalau yang lebih udah tua ya pensiunin, kasih pesangon. Selesaiin semua, stop dulu rekrutmen baru, jangan ada lagi honorer yang dimasukin ke sekolah-sekolah itu, mau tendiknya, mau gurunya, pokoknya stop dulu. Selesai ini baru diatur perencanaan ke depan, untuk 5 tahun ke depan guru itu berapa diperlukan. Fenomena guru-guru honorer di hampir seluruh daerah di Indonesia yang terkena pemberhentian sudah pernah disampaikan Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G kepada Komisi 10 DPR RI. Iman Zanatul menyampaikan, banyak guru honorer di sekolah-sekolah negeri yang secara halus dan tidak langsung diberhentikan pihak sekolah dengan berbagai macam cara. Belum lagi seleksi P3K malah memetakonflikkan para guru karena banyak hasil seleksi P3K dinilai tidak adil. Fenomena tersebut dinilai sistemik dan terus berulang. Selain itu, masalah kesejahteraan guru-guru honorer dan guru-guru P1 juga belum layak, sehingga para guru tersebut terpaksa bekerja sampingan. P2G meminta Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah agar membuat kebijakan yang luar biasa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dialami para guru honorer maupun guru yang sudah lulus passing grade atau P1. Di Indonesia secara menyeluruh, kami bisa menyebutkan seperti itu, sedang terjadi upaya untuk mengusir guru-guru honorer dari sekolah dengan cara-cara halus. Mungkin tidak ada suratnya, tetapi melalui broadcast, verbal, non-verbal, jamnya dikurangi, dan lain sebagainya. Jadi ini fenomena yang menurut kami adalah fenomena nasional. Komisi 10 DPR RI akan terus memperjuangkan status dan kesejahteraan para guru honorer, sehingga Komisi 10 DPR tidak pernah bosan menagih janji Mendikbudristek terkait pengangkatan 1 juta guru melalui seleksi P3K. Guru honorer merupakan tenaga pendidik yang memiliki keistimewaan yang sama seperti guru ASN, sehingga perlu diperhatikan kesejahteraannya. Pengangkatan para guru honorer menjadi guru P3K jangan hanya mempertimbangkan kompetensi dan profesionalitas, melainkan juga harus memperhatikan sosial dan personal setiap guru honorer, yaitu pengalaman dan pengorbanan selama masa mengajar. Mas Menteri Nadiem ini bertekad untuk mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN. Nah, kami waktu itu menegaskan itu langkah yang bagus, itu program yang bagus. Karena apa? Karena pemerintah itu berhutang budi sama guru honorer itu. Pemerintah belum bisa menyiapkan kekurangan guru sebanyak 1 juta sekian pada saat itu, tahun 2021-2022. Siapa yang mengisi kekosongan? Yang mengisi kekosongan adalah guru-guru honorer. Itulah sebabnya kemudian saya membuat istilah pemerintah berhutang budi pada guru honorer, dan oleh karena itu ayo dibayar. Pemirsa, pelaksanaan Second Meeting of Indonesia Pacific Parliamentary Partnership baru saja usai. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepahaman untuk memperkuat engagement dan kerjasama antar negara Pasifik. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17. Pertemuan IPPP kedua menghasilkan dokumen share summary yang salah satunya adalah mendorong komitmen Indonesia menjadi mitra pembangunan negara Pasifik. Lantas pemirsa, seperti apa berjalannya pertemuan tersebut? Berikut laporan dari rekan kami Adila Febianto dari Senayan, Jakarta. Pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sudah berada di salah satu hotel di Jakarta Pusat, tempat berlangsungnya forum kedua dari Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP, dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isu-isu apa saja sih yang didorong Indonesia di forum ini, mungkin termasuk juga di dalamnya mengenai peace and security, langsung saja saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Putu Supatmarudana, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Fraksi Demokrat Dapil Bali. Jadi pertama tentu kita patut syukuri karena the second meeting of the Indonesian Pacific Parliamentary Partnership bisa terwujud. Saya terus mendorong hal ini dari beberapa tahun lalu karena memang yang pertama sudah cukup lama, yaitu di tahun 2018. Kita dorong akhirnya setelah tahun ke-6 kita bisa selenggarakan bahkan di akhir masa jabatan yang 2019-2024 ini. Memang engagement dengan negara-negara Pasifik begitu penting. Yang kedua adalah pembangunan kerjasama ekonomi. Ekonomi yang inklusif, bagaimana masyarakat terlibat dan mendapatkan manfaat dari pembangunan kooperasi kerjasama pembangunan ini. Nah, tidak hanya membahas tentang isu-isu tradisional perbatasan, tapi lebih membangun kerjasama misalnya investasi, perdagangan, bagaimana kita mendorong agar kita juga aktif memberikan support capacity building kepada mereka, karena kita banyak punya state owned companies BUMN kita untuk hadir di situ, dan bahkan ke depan akan menguntungkan, impact-nya banyak hal, bukan saja profit secara ekonomi, benefit hubungan yang baik, yang ujungnya juga akan memberikan respect dari mereka kepada kita untuk territorial integrity atau kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep blue economy juga kita patut mainstream. Indonesia sebagai negara superpower kelautan tentu harus kita kawal, dan mereka juga memiliki laut yang begitu luas di kawasan Pasifik. Nah, tentu komitmen bersama untuk meningkatkan kerjasama blue economy, bagaimana potensi marine mega biodiversity kita di berdua laut ini, laut di Indonesia dengan laut mereka di Pasifik, tentu harus selalu diangkat, dan memang masih sangat kecil potensi yang kita angkat. Nah, kerjasama ini kita harus bangun. Saya sangat beruntung kemarin sempat mengunjungi organisasi Ocean X, kapal Ocean Explorer, itu melihat bagaimana teknologi itu sudah mampu untuk memapping, memberikan data tentang laut kita. Nah, bahkan kita harus jangkau lebih luas lagi. Kita harus bisa juga memberi support kepada mereka agar kerjasama ini berdampak kepada Indonesia untuk memahami mega biodiversity kita dan juga memahami laut mereka. Di samping juga kita dalam ring of fire, banyak bencana dan juga potensi bencana, kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan dengan memahami struktur laut kita. Nah, yang ketiga adalah kerjasama mengangkat isu yang berhubungan dengan social cultural. Bagaimana hubungan pendidikan, hubungan people to people dalam pariwisata, hubungan budaya ditingkatkan. Karena kita kan kalau dilihat masih ada rumpun yang sama, Melanesian Spearhead Group, MSG. Kita sama-sama menjadi rumpun, dan kita bahkan MSG-nya terbesar di Indonesia dengan penduduk kita 280 juta, mungkin 20 atau 30%-nya keturunan MSG. Jadi artinya kita ingin memainstreaming agar mereka paham kita memberikan komitmen pembangunan dari parlemen, mendorong pemerintah agar pemerataan pembangunan di barat dan di timur itu
setara. Nah, dengan hubungan sosio-cultural, penghormatan kepada budaya, menghargai budaya, akhirnya ada respect. Dia kenal, maka dia sayang, istilahnya begitu. Nah, 3 hal ini menjadi komitmen substansi utama. Baik pemirsa TVR Parlemen, telah sama-sama kita simak pernyataan dari Bapak Putu Supatmarudana. Nah pemirsa, tidak hanya membahas tentang isu-isu tradisional, IPPP ini juga akan membahas mengenai perekonomian global dan juga konsep ekonomi biru yang akan dikawal dalam pembahasan utama di plenary session yang pertama, kedua, dan ketiga di dalam IPPP di tahun 2024 ini. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Baik pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Umam dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas apa saja yang menjadi headline di media online yang terbit pada hari ini. Jika kita melihat dari beberapa media yang terbit pada hari ini ada pembahasan nih dari dukungan petugas Damkar berani speak up soal kerusakan alat DPR RI, minta jangan dipecat. Nah ini kalau misalnya ada beberapa pembahasannya di sini disebutkan bahwa ada berbagai macam polemik ataupun juga disebutkan berbagai upaya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan memberikan pujian kepada petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang berani berbicara tentang alat-alat kelengkapan kerja yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik. Nah, DPR RI pun menilai apa yang dilakukan petugas damkar tersebut merupakan langkah tegas untuk memperbaiki hal-hal konkret yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dan sebagai informasinya, terdapat video viral media sosial di mana seorang petugas damkar Depok berani ataupun disebut juga ini memiliki nama bernama Sandi Butar-Butar yang meminta maaf bahwa bila pihaknya kurang dapat merespon kebutuhan masyarakat karena peralatan operasional damkar Depok tak lagi maksimal. Dan pemerintah pun harus proaktif dalam memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa dinas-dinas di bawahnya menjalankan tugas dengan baik dan juga efektif. Ini kita masih menunggu perkembangannya bagaimana hasil dari seruan dari DPR RI ini. Dan berita selanjutnya kita akan membahas mengenai Hari Anak Nasional 2024 pemirsa, di mana legislator tekankan bahwa peran ayah dalam pengasuhan kurang
fenomena dan anak atau disebut dengan fatherless di Indonesia. Dalam memperingati Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli lalu, Komisi 8 DPR RI tekankan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Kehadiran sosok ayah merupakan hal yang perlu diperhatikan pemirsa agar membuat anak memiliki kesehatan mental yang baik dan juga kuat. Terkait hal ini, anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriani Gantina, sini menyinggung soal DPR RI yang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Atau di Undang-Undang KIA yang di dalamnya tidak hanya mengatur soal cuti pemirsa, melainkan juga melahirkan bagi ibu pekerja saja, tapi juga tentang cuti pendampingan bagi pekerja pria yang istrinya baru saja melahirkan. Ini disebutkan bahwa peran ayah sangat diharapkan dalam mengasuh anak, terutama karena 1000 hari fase kehidupan anak merupakan masa yang kritis, di mana anak bertumbuh dan berkembang dengan sangat cepat dan juga signifikan. Baik pemirsa, itulah tadi headline media online pada hari ini, di mana dukungan petugas damkar berani speak up soal kerusakan alat, dan di sini DPR RI pun meminta jangan dipecat, serta Hari Anak Nasional 2024 legislator tekankan peran ayah dalam pengasuhan kurang fenomena, dan di mana Indonesia menjadi terdapat sebutan untuk fatherless. Kembali ke rekan Umam. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.